Kembali ke zaman dahulu. Atau kita pergi ke Manado ya. Kita pergi ke Manado. Di sana masih ada pasar yang menggunakan sistem barter. Kayak masih ada. Nah, benar yang ya, benar banget. Jadi kita harus menyampaikan kepada pelanggan sistem pembayaran apa aja yang bisa mereka lakukan. Karena jika kayak gini, saya ada di Taiwan, saya ingin beli baju online di Indonesia. Nah, saya akan mengira bahwa uh, saya hanya harus membayar secara cash. Karena apa? Penjualnya nggak menginformasikan bahwa bisa kok transfer kayak gitu. Jadi saya jadi nggak beli barang itu kalau saya nggak tahu keadaan itu, enggak kan? Saya jadi oleh karena itu kita sebagai penjual harus benar-benar menginformasikan semua hal yang produk kita, termasuk kondisi pembayaran yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Paham ya? Kemudian diskon, ini yang pasti akan dicari semuanya ya. Dan kondisi kredit. Oh, kondisi kredit ini gimana? Jadi kondisi kredit itu kredit juga mempunyai berbagai macam cara untuk dilakukan. Kalau kita mau kredit, kita harus membayar apa dulu? DP. Nah, DP ini harus sebesar apa? Kita harus jelaskan. Mau diatur berapa kali? Juga harus dijelaskan. Bagaimana simulasinya? Berapa per bulan kita harus bayar berapa? Kita harus informasikan juga. Karena apa? Jika kita nggak menginformasikan itu, sedangkan kondisi dari pelanggan kita hanya memiliki uang yang nggak cukup untuk membayar cash atau membayar katakan dia memang ada angsuran, tapi angsuran itu misalnya lebih besar daripada uang yang dia punya selama sebulan. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya aku bisa kok mengangsur yang lebih dari itu, cuma lebih mudah jalannya. Nah, itu harus benar-benar diinformasikan kepada pelanggan. Jadi benar-benar bisa memudahkan pelanggan ketika dia ingin membeli barang kita. Tak hanya memoles produknya aja, tak hanya mempercantik produknya aja, tapi juga kondisi-kondisi yang terkait dengan produknya, termasuk dengan tempatnya. Tempat ini apa? Tempat ini apa? Pusat servisnya, ada tokonya, toko yang menjual, ada toko sendiri. Kita juga akan harus menginformasikan tentang ini. Nah, yang penting di sini adalah promosinya. Bagaimana kita mencapai pelanggan kalau kita nggak melakukan periklanan atau promosi penjualan ataupun menyampaikan langsung kepada pelanggan. Nah, ini yang paling penting. Ini nanti yang benar-benar akan kita pelajari di sini. Ini untuk menyampaikan semua kondisi ini, termasuk yang tiga nggak ada di sini tadi. Berkaitan dengan promotionnya, kita nanti akan membahas alatnya. Apa sih yang bisa kita gunakan untuk alat yang bisa kita gunakan untuk mempromosikannya. Itu garis besarnya. Siapa? Mau serah dulu? 5 menit, oke? Bisa pijet-pijetan kalau capek. Tinggalnya di mana? Beda-beda atau hampir berdekatan? Oh iya kak? Oh. Berarti pagi ya tadi berangkat? Awesome, keren. Iya. Terus yang lain dari mana? Dari TP. Semangat ya, harus kayak gitu memang.
Jadi ujung kalau ujung. Iya, bagus. Ada yang pernah kerja sebagai sales atau menjual atau gimana? Ada yang pernah? Mungkin pernah. Bisa menceritakan pengalamannya?
Iya. Jadi benar kan, people ini juga termasuk bagian dari marketing, penting dalam proses pemasaran. Sudah merasakan sendiri. Dan juga sebagai seorang marketing juga harus benar-benar mengetahui produknya gimana, penawarannya gimana, kayak gitu kan. Contoh nyata nih. Nah, nah dari perusahaannya sendiri apakah memberikan uh, apa itu namanya pelatihan-pelatihan untuk kalian skill-skillnya gimana biar kamu memahami produk, terus bagaimana cara kamu harusnya menjualnya atau mempromosikannya, diberikan nggak pelatihan gitu dari perusahaan? Yang pasti harus menarik pelanggan ya, meyakinkan mereka. Benar, itu harus dipilih juga. Ada nggak cuma satu. Nah, menurut kamu sendiri, dari semua ini tadi mana yang paling penting sesuai dengan pengalaman kamu ya? Jangan sesuai dengan teori atau konteks yang saya jelaskan ini, tapi sesuai pengalaman kamu. Apa yang paling penting dari 7P ini tadi? Selama kamu menghadapi pelanggan.